Rilis akhir tahun 2025, Polres HST catat penurunan kejahatan dan laka lantas, kasus narkoba tetap jadi perhatian. News Fakta Hukum dan HAM, Barabai, Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah Polres HST, memaparkan ringkasan kinerja selama tahun 2025 melalui konferensi pers rilis akhir tahun yang mencakup data kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, tindak pidana narkoba, serta sejumlah kasus menonjol. Kegiatan rilis akhir tahun 2025 tersebut digelar pada Rabu, tanggal 31 Desember tahun 2025, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah di Aula Bayangkara Polres HST. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres HST AKBP Jupri JHP Tampu Bolon, SIK, MSI, yang didampingi Wakapolres HST, Kasih Humas, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, serta jajaran pejabat utama, PJU, Polres HST. Dalam paparannya, Kapolres HST menyampaikan bahwa secara umum kinerja kepolisian menunjukkan tren positif, khususnya pada penanganan kejahatan konvensional dan transnasional. Kami mencatat perkembangan yang beragam dalam berbagai bidang tugas kepolisian. Dua kategori kejahatan utama menunjukkan penurunan, sementara satu jenis kejahatan mengalami kenaikan, ujar AKBP Jupri. Data kriminalitas menunjukkan kejahatan konvensional turun dari 110 kasus pada 2024 menjadi 83 kasus di 2025 atau menurun 27 kasus. Kejahatan transnasional juga mengalami penurunan dari 49 kasus menjadi 39 kasus. Sementara itu, kejahatan terhadap kekayaan negara meningkat dari 1 kasus menjadi 3 kasus. Untuk kejahatan berimplikasi kontingensi, tidak ditemukan kasus baik pada 2024 maupun 2025. Di bidang lalu lintas, Polres HST mencatat penurunan signifikan angka kecelakaan. Sepanjang 2025, jumlah kecelakaan lalu lintas menurun dari 102 kejadian menjadi 61 kejadian. Jumlah korban meninggal dunia juga berkurang dari 26 orang menjadi 12 orang. Disertai penurunan kerugian material sebesar Rp76.650.000. Namun demikian, jumlah pelanggaran lalu lintas justru mengalami peningkatan dari 400 perkara pada 2024 menjadi 635 perkara di 2025. Hal ini berdampak pada meningkatnya penerimaan denda tilang dari Rp39.111.000 menjadi Rp79.914.000. Pada penanganan narkoba, Polres HST mencatat adanya perubahan komposisi barang bukti. Tahun 2024, barang bukti sabu-sabu yang disita mencapai 153,29 gram, disertai berbagai jenis psikotropika seperti Charis Prodol 1251 butir, Atarax 2344 butir, DMP 224 butir, dan tablet putih 1000 butir. Sementara pada 2025, jumlah sabu-sabu yang disita menurun menjadi 110,62 gram. Namun, ditemukan variasi jenis psikotropika baru, antara lain Alprazolam 944 butir, Carnoven, Diazepam, Riklona, Valisan B, Valdimex, serta Atarax sebanyak 1078 butir. Kapolres juga menyoroti sejumlah kasus menonjol yang menjadi perhatian publik sepanjang 2025. Kami tidak mengenal kompromi dalam menangani setiap kasus, termasuk yang melibatkan oknum di dalam institusi, tegasnya. Kasus-kasus tersebut meliputi tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan berat, pasal 338 KUHP, dengan beberapa tersangka, kasus pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 80, dengan tersangka H, pencurian dengan pemberatan, pasal 363 ayat 2 KUHP, serta kasus narkotika yang melibatkan Brigadir M, anggota Babin Kamtibmas Polsek Limpasu, berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Rilis akhir tahun ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Polres HST dalam merumuskan strategi dan langkah kerja pada tahun mendatang. Polres HST berkomitmen memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum sesuai dengan dinamika dan tantangan keamanan, guna terus menjaga ketertiban serta memberikan rasa aman kepada masyarakat Hulu Sungai Tengah. Reportase News Fakta Hukum dan HAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Hendra. Kita lebih banyak ke pencegahan dan sosialisasi ke masyarakat untuk menghindar atau
kegiatan-kegiatan sosialisasi dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya dengan harapan narkoba di Hulu Sungai Tengah trennya semakin lama akan semakin menurun. Dan saat ini salah satunya adalah termasuk kasus menonjol ada kejadian pembacokan akibat pembagian BLT oleh masyarakat kepada salah satu perangkat desa. Ini barang bukti yang kita tampilkan saat ini. Kemudian untuk barang-barang bukti yang lain karena kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan sudah di tahap 2 sehingga barang buktinya sudah diserahkan ke kejaksaan. Tapi untuk barang bukti yang saat ini adalah kejadian kegiatan pembacokan oleh salah satu masyarakat kepada salah satu perangkat desa. Ini yang kita tampilkan di depan. Kemudian salah satu juga mungkin kasus menonjol yang kita ingat adalah seorang anggota Polri yang ketahuan membawa narkoba yang ditangkap oleh BNN, dan kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah laksanakan upacara PTDH pemecatan dari personel tersebut. Jadi yang bersangkutan sudah di PTDH dan sedang menjalankan hukuman di lapas Teluk Dalam. Mungkin itu penyampaian saya pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin saya kembalikan kepada rekan-rekan media mungkin yang mungkin ada pertanyaan yang mungkin perlu dipertanyakan, saya berikan waktu. Kita telah melaksanakan yang namanya operasi lilin, di mana Polres Hulu Sungai Tengah saat ini melaksanakan pengamanan dengan mendirikan 3 posyandu, di mana pertama posyandu yang di Mataram di Murakata, kemudian di pos terminal Pantai, dan salah satunya posyandu yang di Pulau Mas di tempat wisata. Karena menurut kita salah satu wisata ini akan mendatangkan banyaknya masyarakat di tempat wisata. Kemudian untuk pengamanan malam ini kita akan melaksanakan fokus juga melaksanakan pengamanan di lapangan Dwi Warna, dan para polsek akan fokus di kecamatan masing-masing. Untuk jumlah personil yang kita libatkan dalam pengamanan malam tahun baru malam ini itu sebanyak 200 personil dari Polri, ditambah dari rekan-rekan TNI sebanyak 30 personil, kemudian Satpol PP dan perhubungan dan instansi terkait lainnya, di mana nanti akan kita laksanakan apel kesiapan pengamanan malam tahun baru yang akan dilaksanakan di 8 April. Terima kasih, Pak.